siap menerima firman Tuhan? Sama-sama katakan. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Masa? Apa kabar semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih para pemain musik, WL Singers. Ya, sore hari ini di tempat ini ada mama mertua saya. Bisa angkat tangannya, Mi? Nah, itu mama mertua saya. Hari Jumat yang lalu beliau lihat cucunya main drum. Tadi di ibadah youth, anaknya yang khotbah, nah sekarang giliran mantu. Tuhan luar biasa, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, masih percaya Tuhan bisa lakukan mujizat? Percaya Tuhan Yesus ajaib? Haleluya. Ada sukacita di tempat ini? Ada katanya. Haleluya. Ya, sore hari ini saya akan bawakan firman yang saya percaya setiap dari kita sudah pernah mendengar, sudah familiar dengan kisah ini. Mungkin sejak dari sekolah minggu kita sudah pernah mendapatkannya, sudah pernah mendengar. Kita buka di Yohanes 6. Yohanes 6 mulai dari ayat yang pertama. Ini adalah kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu sudah pernah mendengar, amin. Dan ini adalah satu-satunya kisah di mana Yesus melakukan mujizat. Jadi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang ditulis di keempat Injil. Jadi kalau cerita yang lain mungkin hanya ditulis di 1 Injil, 2 atau 3. Tapi yang ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dicatat di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Meskipun di setiap Injil itu penulisannya berbeda, dengan detail yang sedikit berbeda, tapi mereka saling melengkapi. Jadi gini ceritanya. Setelah Yesus selesai melayani, dia berniat untuk mencari tempat yang sepi, untuk beristirahat, untuk menyendiri, untuk berdoa. Maka dari itu, Yesus menyeberang Danau Galilea menggunakan perahu. Tetapi ternyata ada banyak orang yang mengikutinya. Karena melihat Yesus sudah banyak lakukan mujizat. Banyak orang yang tetap mengikuti Yesus. Meskipun Yesus ini capek, kepingin istirahat. Bahkan dikatakan di Injil Markus, saking sibuknya melayani, banyak orang yang datang pergi sehingga makan pun mereka nggak sempat. Tapi tetap diikuti oleh banyak orang. Bahkan waktu Yesus sampai di seberang Danau Galilea pun sudah ditunggu oleh kerumunan orang. Dan rupanya Yesus belas kasihannya ini melebihi rasa lelahnya. Akhirnya kerumunan orang ini dilayani. Yesus pun kembali mengajar, kembali menyembuhkan banyak orang. Tidak terasa hari menjelang malam, murid-murid ini berkata kepada Yesus, "Suruhlah orang-orang ini pulang, biar mereka bisa cari makan, biar mereka bisa cari tempat penginapan. Suruhlah orang-orang ini pergi ke desa yang terdekat, biar mereka bisa makan dan mencari tempat menginap." Ternyata Yesus noleh ke Filipus. Di mana kita bisa beli roti supaya mereka ini bisa makan? Wah, saya bisa bayangkan Filipus, ya kenapa gue yang ditanya? Gitu kan. Lalu Filipus berkata, roti seharga 200 dinar nggak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Meskipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dengan arti meskipun aku bekerja berbulan-bulan, uangnya nggak akan cukup untuk memberi makan ribuan orang ini. Meskipun masing-masing itu cuman dapat istilahnya cemilan gitu ya. Nah, Andreas berkata, ya di sini sih ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Di sini ada 3 masalah yang dihadapi oleh para murid yang saya amati. Yang pertama adalah, masalah yang pertama, ada 5.000 orang laki-laki beserta keluarganya yang sedang kelaparan, yang perlu makan. Ini adalah masalah yang sangat besar, baik dulu maupun sekarang, memberi makan 5.000 orang.
beserta keluarganya. Itu bukan perkara yang mudah. Suatu tantangan, benar ya? Suatu masalah yang membuat kita kewalahan. Mungkin sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, menghadapi masalah seperti yang dialami para murid. Masalahmu demikian besar, seperti memberi makan 5.000 keluarga yang sedang kelaparan. Baik di dalam bisnis, baik di dalam keluarga, pekerjaan, maupun kesehatan. Mungkin kita seperti Filipus yang bertanya, mana bisa Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, di Injil yang lain dikatakan bahwa mereka sedang berada di tempat yang sunyi. Mereka sedang berada di tempat yang terpencil. Enggak ada toko, enggak ada rumah yang jualan roti yang bisa memberi mereka makan. Dan mungkin seperti itulah keadaanmu, keadaan kita sore hari ini. Engkau sedang sendirian, engkau menghadapi masalah, enggak ada yang bisa dimintai tolong. Kalau ada pun mereka enggak bisa tolong. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Orangnya ada 5.000 lebih. Tapi yang dimiliki cuma 5 roti dan 2 ikan. Mungkin sore hari ini uang di dompet cuma 5 roti dan 2 ikan. Saldo di bank cuma 5 roti dan 2 ikan. Gaji cuma 5 roti dan 2 ikan. Mungkin ada orang-orang yang engkau kasihi. Mereka sedang sakit atau mungkin dirimu sendiri. Peluangnya untuk sembuh cuma 5 roti dan 2 ikan. Mungkin saudara yang masih sekolah atau punya anak yang sedang sekolah. Nilainya di sekolah cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan sore hari ini engkau seperti Andreas yang ngomong, ada sih Tuhan, tapi mana cukup. Tapi sore hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ada Yesus. Amin. Ada Yesus sehingga tidak ada masalah yang terlalu besar. 5.000 orang yang kelaparan dan perlu dikasih makan bukan masalah yang besar buat Tuhan. Ada Yesus yang selalu dapat menolong, yang selalu menyertai saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, engkau sedang berada di tempat yang sunyi, engkau sedang berada di tempat yang terpencil, Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan selalu dapat menolong. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada Yesus yang bisa melipat gandakan apa yang terbatas. Keterbatasanmu saat ini, Tuhan bisa cukupi. Tuhan bisa lipat gandakan. Sehingga melimpah-limpah. Amin. Haleluya. Pada saat suami saya dulu memulai sekolah musik, kami dipinjami ruko oleh orang tua saya, tapi kami cuma mulai dengan 1 upright piano, dan mungkin 1 atau 2 drum second, bukan baru, dan beberapa meja dan kursi. Kami harus cari guru, dan yang paling sulit itu cari murid. Gimana caranya? Memang sekolah musiknya itu ada di kawasan yang rame, tapi komplek rukonya sendiri tuh enggak terlalu rame. Di sebelah kiri ada minimarket, di sebelah kanan ada karaoke yang bukanya cuma malam hari. Terus yang lain-lain itu hanya kantor, bahkan di depan ruko kami itu ruko yang baru setengah jadi. Di kawasan itu tuh sepi, enggak ada orang masuk keluar dan tempatnya itu masuk ke dalam gitu ya. Tapi kami berdoa dan kami percaya ini proyeknya Tuhan dan Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi kami. Dan benar saudara, setelah setahun berlalu, wah ternyata murid yang mendaftar itu lebih dari ekspektasi kami. Sampai salah satu guru ngomong sama suami saya, iya ya Pak ya, waduh nggak nyangka ya. Kita dulu pikir gimana nih caranya dapat murid, waktu pertama kali buka pikirnya cuman neblek lalat aja gitu ya. Tapi ternyata ada banyak yang daftar. Nah, suami saya bilang, loh kan Bapak berdoa, saya juga berdoa. Jadi ini adalah jawaban doa kita. Ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan masih jawab doa. Amin. Haleluya.
Kita lihat di ayat yang ke-6. Yohanes 6 ayat yang ke-6. Dikatakan, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, untuk menguji Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu jawabannya. Katakan kepada sebelah kirimu, Yesus tahu jawabannya. Katakan ke sebelah kananmu, Yesus tahu jawabannya. Sekarang letakkan tangan kirimu di dada. Sebut namamu sendiri, kalau saya Anneke. Lalu katakan, Yesus tahu jawabannya. 2, 3, Anneke, Yesus tahu jawabannya. Sore hari ini saya ingin katakan kepada setiap dari kita di tempat ini, apapun masalahmu, Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu jawabannya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saudara masih ragu-ragu? Saudara masih ragu-ragu? Saudara semangat? Saudara percaya? Saudara masih putus asa? Sebab Yesus tahu jawabannya. Amin. Dulu saya sebelum bertobat, saya tuh nggak kenal konsep mengandalkan Tuhan. Jadi dulu kalau ada apa-apa, prinsip saya itu berusaha sendiri dulu. Kalau sudah mentok baru minta tolong. Entah minta tolong orang, entah berdoa kepada Tuhan. Tapi waktu saya bertobat, wah ternyata itu salah. Itu adalah suatu cara yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang kau hadapi sore hari ini, andalkan Tuhan. Yakin, percaya. Andalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan tahu jawabannya. Tuhan sudah tahu apa yang hendak dilakukannya, amin. Jangan andalkan dirimu sendiri. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pribadi pertama yang engkau datangi saat engkau punya masalah. Amin. Haleluya. Next, apa yang dilakukan oleh para murid? Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Pada saat Yesus tahu ada 5 roti dan 2 ikan. Dia menyuruh kerumunan orang itu untuk duduk. Di Injil yang lain dikatakan bahwa menyuruh orang-orang itu untuk duduk berkelompok-kelompok. Dan pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus menyuruh para murid untuk membagikannya. Kita sudah tahu ending dari cerita ini. Tapi kan pada saat itu orang-orang nggak tahu endingnya. Mungkin loh, kok disuruh duduk berkelompok, emangnya ada apa? Mereka kan nggak lihat ada, sekarang kan lagi musim food truck ya. Mereka kan nggak lihat food truck di belakangnya Yesus. Mereka kan nggak lihat ada mobilnya perusahaan catering di belakangnya Yesus. Mereka kan tidak melihat berkarung-karung roti di belakangnya Yesus. Tapi toh mereka taat. Mereka tetap duduk. Dan para murid waktu disuruh oleh Tuhan Yesus untuk membagi-bagikan makanan. Mereka kan nggak tahu bahwa roti itu akan mencukupi semua orang. Gimana kalau waktu di tengah jalan, katakanlah baru 1/4 yang dapat makanan, tiba-tiba macet. Waduh, kan gawat, bisa diprotes ribuan orang. Tapi toh murid-murid tetap taat untuk melakukannya. Sore hari ini, apa yang Tuhan suruh kita untuk lakukan? Mungkin Tuhan ingin agar hari-hari ini kita meningkatkan ibadah kita. Bukankah beberapa minggu terakhir Bapak Gembala selalu menyerukan, ayo baca Alkitab, ayo bangun kebiasaan bersaat teduh, tingkatkan kehidupan doa. Mungkin itu yang Tuhan kehendaki bagi kita sore hari ini. Yang kedua, mungkin ada orang-orang yang perlu engkau ampuni. Mungkin Tuhan ingin saudara mengampuni beberapa orang sore hari ini. Padahal saudara nggak ngerti, ini aku lagi menghadapi masalah, tapi kenapa Tuhan suruh aku melakukan hal-hal ini, nggak ngerti. Tapi seperti para murid dan orang-orang yang taat. Atau mungkin Tuhan suruh saudara untuk lebih lagi bersyukur. Mungkin kita terlalu banyak bersungut-sungut akhir-akhir ini. Lupa untuk bersyukur. Mungkin Tuhan ingatkan untuk kita memberi. Ada beberapa orang yang ditaruh dalam hati kita, di mana kita harus memberi, menabur kepada mereka.
Mungkin Tuhan ingin agar saudara lebih berani lagi melangkah. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, cuman masih ragu-ragu, masih kurang percaya, masih takut-takut. Dan Tuhan ingin sore hari ini kita lebih berani lagi melangkah untuk menghilangkan keraguan, untuk percaya, melekat, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu yang Tuhan ingin kita lakukan sore hari ini? Saudara bisa periksa hati kita masing-masing. Selanjutnya di ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jela yang lebih setelah orang makan. Dikatakan di situ garis bawah, dan setelah mereka kenyang. Garis bawah kata-kata mengisi 12 bakul penuh. Sama-sama katakan sampai kenyang. Semangat lagi, sampai kenyang. Katakan sisa 12 bakul penuh. Saudara percaya kalau Tuhan menolong, kalau Tuhan memulihkan itu enggak tanggung-tanggung, amin. Sampai kenyang, sisa 12 bakul penuh. Bukan cuma sekedar makan terus, oh ya udah, gitu. Tapi sampai kenyang. Dan sisanya bukan, oh terus ada sisa terus dibagi 12 bakul. Tapi sisanya itu ketika ditempati, itu ada 12 bakul penuh. Tuhan kalau menolong, Tuhan kalau memulihkan, tidak tanggung-tanggung. Amin. Pasti sampai kenyang, pasti sampai tuntas, pasti sisa 12 bakul penuh. Sore hari ini, mari kita percaya kepada Tuhan lebih lagi. Mari kita andalkan Tuhan lebih lagi. Amin. Yesus tahu jawabannya. Kita taat kepada Tuhan. Mungkin saja itu adalah cara Tuhan di mana Tuhan akan memulihkan kita. Pada saat kita taat, saya percaya akan ada pemulihan dari Tuhan. Amin. Saudara percaya? Saudara masih ragu-ragu? Ya ampun yang ngomong enggak. Saudara masih ragu-ragu? Enggak. Saudara yakin? Percaya? Bersama Yesus? Betani Malang? Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.